saya positif corona COVID-19. Tepat tanggal 23 Desember saya swab dan pukul 11.00 lalu saya menerima info bahwa saya positif COVID pukul 23.30. Saya terkejut dan pastinya sesuatu yang gak pernah saya bayangkan. Tiba-tiba saya tahu saya positif dan itu sempat membuat saya down sekali. Mulanya adalah saya pada hari Sabtu saya mengalami kondisi tubuh yang aneh. Sepertinya saya tidak punya semangat begitu, seperti lemas sekali dan tidak nyaman lah dan begitu aneh. Tapi saya coba beristirahat, saya pikir saya hanya mungkin kurang enak badan dan cukup lelah mungkin pada waktu itu. Tetapi saya kemudian merasakan di hari Minggu saya demam tinggi, teman-teman. Demam yang sangat tinggi dan itu juga yang membuat saya semakin deg-degan. Tapi saya selalu berpikiran positif, saya ini tidak terkena COVID. Saya yakin bahwa ini hanya demam biasa. Keesokannya tepat hari Senin, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh juga sama tubuh saya. Begitu juga masih lemas dan tidak bersemangat begitu. Lalu saya coba minum segala obat yang tentunya menurunkan panas, demam, dan saya coba beristirahat kembali. Lalu tanggal 22 situasi tidak berubah, kondisi badan saya masih sama, tapi saya tetap coba untuk yakini bahwa saya ini tidak kenapa-napa. Tapi tetap saja sampai malam saya juga merasakan demam begitu, badan saya begitu tidak nyaman dan saya di malam itu saya tidak bisa tidur dengan tenang, tidak nyenyak begitu, hingga sampai besok paginya saya tidak tidur sama sekali. Lalu tepat hari Rabu 23 Desember, di situ saya benar-benar merasakan ada yang hilang. Ada yang hilang di mana ketika saya makan, saya tidak memiliki perisa atau perasa ya terhadap makanan yang saya makan. Saya begitu terkejut, saya coba cari lagi makanan-makanan yang bervariasi rasanya, tapi sama, tidak ada rasa. Benar-benar saya kehilangan indera perasa itu, dan saya juga merasakan kehilangan indera penciuman begitu, teman-teman. Ketika saya mencium berbagai makanan, seperti tidak ada bau yang bisa saya cium. Saya benar-benar kehilangan penciuman ini. Saya begitu frustasi juga, sampai akhirnya saya coba cium semua jenis yang begitu pekat baunya gitu ya. Tapi akhirnya memang saya tidak sama sekali merasakan penciuman itu. Dan kembali lagi memang saya stres di situ, sangat stres. Ada apa dengan saya ini? Dan memang saya sudah mengenali sebelumnya, bahkan
saya cari informasi, ya benar bahwa tepat di situ saya benar-benar percaya bahwa saya akhirnya memang kena COVID. Sehingga saya swab, dan seperti yang saya utarakan tadi, ya saya positif, dinyatakan positif teman-teman. Tetapi saya tetap percaya, semangat begitu ya. Saya pikir ini nggak lama begitu, dan akhirnya memang saya tetap bertahan supaya saya bisa sembuh. Saya coba telepon adik saya begitu ya, lalu dia memberikan beberapa jenis obat yang saya pikir juga akan memberikan saya kesembuhan cepat, secara cepat. Tapi akhirnya memang saya tidak bisa secepat itu juga sembuh begitu teman-teman. Keesokan harinya saya coba menelpon, salah satunya adalah Dr. Martin begitu ya. Saya coba bagaimana dengan diri saya konsultasi begitu. Tapi akhirnya memang saya harus menjalani beberapa fase dampak dari COVID ini. Keesokan setelah saya swab itu, saya tidak begitu bersemangat lagi. Makanan yang saya makan sama sekali tidak punya rasa. Semuanya hambar begitu, penciuman saya juga hambar. Saya ceritakan kepada setiap orang pada saat itu, baik keluarga, istri, dan juga beberapa rekan pelayanan. Dan memang akhirnya saya percaya bahwa saya harus mengalami hal ini, dan saya memang hari demi hari tidak begitu punya semangat. Dalam arti ketika mau mengisi perut saja, saya harus telan bulat-bulat dan minum air supaya ada dorongan begitu ya, supaya semua makanan itu terdorong. Dan akhirnya memang saya punya semangat lagi, saya coba lagi, dan juga banyak orang memotivasi saya, baik keluarga supaya saya semangat, dan juga beberapa rekan pelayanan yang menolong saya untuk bersemangat menghadapi situasi ini. Dan hari demi hari saya lalui begitu teman-teman. Nah, ini yang membuat saya juga menjadi khawatir dengan kondisi saya, karena saya tidak menemukan perubahan begitu. Sepertinya begini-begini saja kondisi saya. Hingga pada waktunya memang saya kembali coba bersemangat, minum banyak vitamin begitu ya. Olahraga yang begitu semangat juga saya lakukan, yang saya pikir semuanya akan bisa merubah saya langsung sehat begitu. Tapi sama saja tidak ada sesuatu yang saya alami dalam perubahannya. Tanda-tanda gejala yang dinyatakan oleh virus ini terus ada begitu. Hingga pada hari ke-10 saya juga tetap punya semangat itu gitu ya. Saya punya semangat dalam arti saya harus sembuh segera begitu, karena saya pikir saya juga tidak ingin membuat orang lain juga khawatir dengan kondisi saya. Dan hari ke-11 juga mulai disinilah saya mengalami satu perubahan. Beberapa gejala yang saya rasakan selama ini sudah mulai berkurang ketika banyak obat yang saya konsumsi, vitamin, buah-buahan, madu, dan semuanya itu berdampak bagi saya. Dan hari ke-10 itu saya sudah mulai sehat dan tidak ada demam sama sekali lagi.
dan hanya saya batuk-batuk begitu. Saya lupa bahwa saya pada hari kedua atau ketiga itu saya mengalami sesak juga, seperti ada yang menekan, sehingga di situ saya tidak bisa juga sama sekali tidur dengan tenang. Saya takut tiba-tiba sesak ini membahayakan saya begitu. Itu membuat saya ketakutan, dan akhirnya memang pada hari ke-11, 12 itu saya sudah mulai pulih, hanya batuk yang saya alami, hingga pada hari ke-12, 13, 14 batuknya juga sudah mulai berkurang, dan saya terus percayakan bahwa saya berdoa kepada Tuhan. Sejak hari pertama saya dinyatakan COVID, saya begitu takut, begitu stres begitu ya. Tapi saya tetap terus berserah sama Tuhan. Saya berdoa bertubi-tubilah begitu ya. Karena saya dengan ketakutan itu membuat saya menjadi begitu stres sekali. Dan hari ke-13 dan 14 semuanya semakin pulih begitu. Tetapi saya belum melihat apakah nanti saya ini masih positif atau negatif, sehingga harus diswab ulang. Tetapi pengalaman ini yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, bahwa virus ini cukup, ya bukan hanya cukup ya, sebenarnya virus ini sangat mengerikan teman-teman. Saya sudah alami sendiri dan sangat berbahaya begitu ya. Saya tidak tahu kenapa saya bisa kena. Saya menjalankan semua protokol dengan baik. Ya, memang itu ada kalanya mungkin ada saja kesempatan virus ini masuk dalam tubuh. Memang ketika virus ini masuk pertama sekali ke dalam tubuh saya, memang saya tidak menyadari hal itu karena 5 hari proses begitu ya dalam virus ini boleh berkembang. Ditambah badan saya yang kurang fit sama sekali, karena pada waktu itu saya begadang dan sangat-sangat rawan dan lemah begitu ya. Nah, jadi belajar dari sini saya melihat bahwa memang kita harus punya selain tadi 3M itu, kita harus jaga tubuh kita ini benar-benar fit teman-teman. Karena ketika kita tidak fit, virus ini bisa bergerak begitu cepat masuk ke dalam tubuh kita. Saya membayangkan bahwa bagaimana imun saya yang coba berjuang begitu ya, tetapi harus dikalahkan oleh virus ini. Dan akhirnya memang saya menyadari bahwa saya lemah, saya sama sekali tidak berdaya begitu ya. Saya mengalami hal itu, posisi yang sama sekali tidak berdaya. Dan saya berdoa tadi kembali meminta pada Tuhan supaya saya bisa sembuh, saya bisa sehat begitu. Dan selama saya isolasi, saya gunakan sebaik-baiknya waktu ini begitu ya. Saya mendisiplinkan rohani saya dalam belajar firman, berdoa dan sebagainya. Dan ini kesempatan yang saya pikir luar biasa Tuhan berikan, yang mungkin di masa ini menjadi satu masa retreat bagi saya, untuk saya bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini positif dan harus diisolasi, tetap percayakan sama Tuhan, meminta dengan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Dan tentunya selama masa isolasi ini
Mari kita merenungkan tentang segala hal di dalam hidup kita ini, menjadi koreksi juga, menjadi pembenahan dalam diri kita. Tapi jangan sampai kita stres juga, karena juga kita harus tetap kuat begitu ya, mencari kesenangan. Karena saya mencoba beberapa hal yang membuat saya yakin bahwa imun saya bisa baik begitu ya. Saya melakukan hal-hal yang saya suka begitu, beberapa kegiatan yang saya senangi, yang tentunya hanya bisa dilakukan di dalam ruangan begitu ya, di tempat saya sekarang ini. Dan juga mencari apa yang teman-teman senangi dalam hal misalnya makanan begitu ya, carilah. Ya saya pikir itu juga membuat kita imun senang begitu ya, karena ketika imun itu naik karena hal-hal yang tentunya sangat positif menolong kita untuk kita lakukan segala hal itu, dan semuanya itu akan menolong teman-teman ketika teman-teman punya, seperti yang kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Selagi kita memang memakan obat, kita juga harus punya hati yang sukacita begitu teman-teman. Di balik kestresan saya itu, yaitu tadi bahwa saya banyak belajar dalam masa-masa karantina atau isolasi ini. Ketika saya melihat bahwa kadangkala banyak hal yang mungkin bisa dilakukan begitu, tetapi ketika oleh virus ini semuanya begitu berhenti tiba-tiba teman-teman, dan semuanya membuat kita terkejut. Ya bagaimana juga dalam ruangan ini, apalah yang tadi saya sebutkan, semua kegiatan yang ya, dengan semua kegiatan itu meskipun terbatas, tapi itu membuat kita semangat lagi. Dan jangan biarkan apapun yang kau dengar, dalam arti mungkin berita-berita yang membuat COVID ini seperti apa, jangan terlalu takut begitu ya. Kalau saya lihat memang fase itu akan ada, takut itu akan ada, tetapi justru di situ kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, gitu ya. Kembali lagi bahwa saya bersyukur saya bisa mengalami ini, karena dengan ini saya bisa bersaksi kepada teman-teman dan juga kepada diri saya, begitu besar dan kuasanya Tuhan yang adalah Allah kita sebagai Sang Juru Selamat kita. Dan saya pernah dalam titik saya sangat sedih sekali, sangat menangis begitu ya, membuat saya terpuruk sebenarnya pada waktu itu. Dan kembali lagi intinya adalah saya dikuatkan hari demi hari. Saya percaya dikuatkan oleh Tuhan, karena ketika tahu bahwa virus itu ada dan saya di CT scan dan banyak sekali awan, atau istilahnya awan ya, virus itu di dalam tubuh, di dalam paru-paru saya, sehingga membuat ada sesuatu begitu infeksi. Tetapi kembali lagi bahwa saya percaya Tuhan bekerja, Tuhan bisa menyembuhkan ketika kita berserah kepadanya. Itulah yang bisa saya alami teman-teman. Dan bagi kita yang saat ini juga boleh melihat ini, kita percaya bahwa pandemi ini juga boleh bisa berakhir teman-teman. Meskipun saat ini begitu banyak kasus yang terkena ini semakin tinggi begitu ya, tapi
mari kita berserah kepada Tuhan, karena itu yang bisa kita lakukan, tidak ada yang lain. Maka Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang sudah menolong saya, sudah begitu peduli dengan saya, sudah mendoakan saya. Dan biarlah kita di masa ini kita belajar bersyukur dengan segala hal, apapun yang terjadi, dan percayalah bahwa semuanya akan kita lihat indah pada waktunya. Kita akan melihat pelangi yang muncul di tengah-tengah kegelapan ataupun kekacauan ataupun sakit penyakit, bahkan pergumulan yang kita hadapi. Dan tetap andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan telah rancangkan sempurna bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman semua. Dan mari kita selalu melihat bahwa setiap apapun yang ditaruh di dalam hidup kita ini, Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya. Dan itu semua, baik suka, baik sakit, itu semua akan memberikan kita juga pengenalan dan iman yang kuat kepada Tuhan. Dan tentu itu akan menolong sesama kita menjadi kesaksian yang luar biasa bagi saudara-saudara keluarga kita. Terima kasih, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita.